Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang paling terbaik yang kita ucapkan pada saat ini kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan rahmatnya, kasih sayang dan kebaikannya kepada kita semua. Setiap langkah kehidupan kita tidak terlepas dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, bisa memenuhi panggilan Allah ta'ala, itu semata-mata karena rahmat dari Allah, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan min alamati mahabbatillahi alal abd, di antara tanda Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, yaitu ketika Allah Ta'ala memudahkan hamba itu melakukan kebaikan. Jadi para jamaah, kita semua di saat dimudahkan untuk melakukan kebaikan, maka itu salah satu tanda daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apa saja kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan di dalam kebaikan, maka itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Kunuzun Minas Sunnah. Kita akan melanjutkan bahasan kita pada Kitabul Adhan, ya. Jadi bahasan mengenai azan, ya. Jadi para ulama itu dalam memberikan judul, ya, kan ini sudah namanya kitab, ya Pak, ya. Tetapi sub bahasan atau bagian bahasan itu juga disebut dengan apa? Kitab, ya. Nah, kita akan membahas mengenai Kitabul Adzan, hal-hal yang terkait tentang adzan, bagaimana fadilahnya dan apa saja petunjuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masyaallah hadis yang mulia, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan namanya sangat familiar. Kalau kita dengar hadis atau membaca kitab hadis, yang sering kita dengar namanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah ini sebenarnya bukan nama asli, ya. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, ya. Jadi nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Cuma karena sahabat ini punya peliharaan berupa kucing, maka pada satu ketika Nabi SAW memanggilnya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Jadi mulai semenjak itu kemudian sahabat ini yang lebih familiar justru adalah nama panggilannya, bukan nama aslinya, ya.
Jadi sahabat ini sekali lagi namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk sahabat dari Ahlus Suffah ya. Dulu di Masjid Nabawi itu ada satu ruangan atau satu tempat yang memang dikhususkan untuk orang-orang atau sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, disebut dengan Ahlus Suffah ya. Mereka konsentrasinya hanya meriwayatkan hadis Nabi SAW. Karena di masa Nabi SAW itu tidak boleh orang menulis hadis ya. Jadi orang boleh menulis Al-Quran, tetapi hadis tidak boleh dia ditulis ya, supaya tidak bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Maka belum ada penulisan hadis di masa Rasulullah SAW. Nah, sehingga dibutuhkan gimana caranya menjaga hadis Nabi, maka dibutuhkan dengan cara menghafal. Dan sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah SAW itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai kalau kita membaca sirahnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW sampai meminta beliau melakukan 3 hal ya. Ada wasiat dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah 3 hal. Awsani khalili bithalat, an utir qabla an anam ya. Jadi salat witir sebelum tidur. Kenapa beliau diwasiatkan oleh Nabi SAW witir sebelum tidur? Karena beliau tidurnya udah larut malam. Beliau mengulang-ulangi hadis yang beliau riwayatkan tadi pagi. Malam harinya dia gunakan untuk murajaah hadis, sehingga khawatir tidak bisa bangun malam hari untuk sholat tahajud. Maka Rasul katakan, wahai Abu Hurairah, laksanakanlah sholat witir sebelum tidur. An utir qabla an anam. Ini sebenarnya latar belakang kenapa ada seseorang atau sahabat disuruh sholat witir sebelum apa? Sebelum tidur ya. Kemudian yang kedua, an asuma thalathata ayyam, berpuasa 3 hari yang disebut dengan ayyamul bid ya. Tanggal 13, 14 dan 15. Walaupun nanti ada riwayat dari beberapa hadis Nabi SAW yang mengatakan yang penting 3 hari pada setiap bulannya. Tapi riwayat yang masyhur adalah pada pertengahan bulan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu al-usalli raka'atay duha ya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan Masya Allah, Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan 3 wasiat ini di Nabi SAW hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Jadi dulu para sahabat itu rupanya kalau mendapatkan pesan dari Nabi walaupun sederhana mereka jaga. Kalau mendapatkan wasiat dari Nabi walaupun sederhana mereka istiqomahkan. Dan itulah yang kemudian menjadi amal yang istimewa yang mereka miliki. Maka kita semua harus memiliki amal yang ahsanu amalan para jamaah ya. Mungkin ada satu amal soleh yang kita miliki, yang kita istiqamahkan, yang kita dawamkan, dengan harapan mudah-mudahan itulah yang menjadi ayyukum ahsanu amalan, amal kita yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini diriwayatkan tadi oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sabda Rasulullah SAW? Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal. Kalau sekiranya manusia mengetahui keutamaan menjawab azan, was-saffil awal, dan berada pada saf terdepan ketika salat, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kalau sekiranya mereka harus mendapatkan hal itu dengan cara berundi. Kenapa punya tubuh? Masya Allah. Hati-hati bunda. Baik. Baik, Ustaz ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda, lau ya'lamun nas, kalau sekiranya manusia mengetahui ma fil nida'i was-saffil awal, keutamaan menjawab apa? Azan ya. Ketika azan dikumandangkan kita menjawab. Was-saffil awal, dan berada pada saf terdepan ketika salat. Thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kalau sekiranya mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara harus berundi, maka niscaya mereka akan melakukan undian untuk bisa menjawab adzan tersebut dan bisa berada di saf yang terdepan. Maka Nabi SAW kemudian melanjutkan hadisnya, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Kalau sekiranya mereka mengetahui keutamaan at-tahjir itu artinya lebih awal menuju tempat sholat
At-tabkir. At-tahjir itu sama dengan apa? Tabkir. Mungkin pernah kita dengar kata bukrah. Ya, bukrah itu artinya berada lebih awal. Ya, bisa juga diterjemahkan bukratan itu artinya pagi hari. Tapi kalau at-tahjir atau at-tabkir itu artinya adalah orang yang lebih awal menuju tempat sholat. Ya, kalau sekiranya seseorang mengetahui keutamaan lebih awal menuju tempat sholat, lastabaqu ilaihi, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Walau ya'lamuna ma fil atmati was-subhi la'atawhuma walau habwan. Kalau sekiranya manusia mengetahui keutamaan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, niscaya mendatangi kedua sholat itu walau habwan, sekalipun dengan cara apa? Hadis yang mulia ini para jemaah memberikan beberapa inspirasi untuk kita semua, menjadi motivasi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengenai keutamaan menjawab adzan. Ketika kita mendengarkan adzan dikumandangkan, lalu kita menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin, karena sunnahnya kan apa yang diucapkan oleh muadzin itu yang kita jawab, kecuali pada dua kalimat. Pada apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tetapi semua ucapan muadzin yang diucapkan oleh muadzin itu dijawab seperti apa yang dia ucapkan, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nanti para ulama akan menjelaskan kenapa pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu jawabannya berbeda. Kita menjawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa jawaban ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu kan artinya adalah hayya 'alas shalah, kembali penuhi panggilan Allah yaitu salat. Hayya 'alal falah, kemari penuhi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Jawabannya apa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, sesungguhnya orang bisa memenuhi panggilan Allah itu benar-benar karena kekuasaan dan karena dimampukan oleh Allah. Terkadang badan yang sehat, badan yang kuat belum tentu bisa datang memenuhi panggilan Allah. Betul Bapak Ibu? Badan gede, badan keker, ya, tetapi untuk datengin sholat berjamaah ke masjid, penuhi panggilan Allah Ta'ala, belum tentu mampu. Mungkin dia bisa mengangkat beban yang berat, bisa mengangkat sesuatu yang berat, kuat badannya, kuat fisiknya, tapi belum tentu kuat untuk menuju masjid. Belum tentu kuat untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Makanya kenapa jawabannya ketika hayya 'alas shalah itu adalah la haula wala quwwata illa billah, kecuali itu semua karena pertolongan dan rahmat Allah. Kita ambil analogi sederhana gini para jemaah. Ternyata memang segala sesuatu itu adalah benar-benar pertolongan Allah. Jadi kalau orang berangkat haji, berangkat umroh lah kita ambil misalnya. Terkadang ketika di Mekah, di Madinah, kita bisa membedakan semangat satu orang dengan yang lainnya. Terkadang belum tentu yang mohon maaf, yang masih muda, yang kuat fisiknya, memiliki semangat yang luar biasa menuju masjid. Ya, tapi orang yang mohon maaf, mungkin secara umur sudah senior, ya, Ustaz bilang nggak tua ya Pak ya Bapak Ibu ya, Ustaz bilang apa? Sudah senior, tapi Masya Allah, walaupun hotelnya jauh dari Masjidil Haram, dengan penuh semangat dia datangi Masjidil Haram. Dengan semangat dia datangi penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang mohon maaf, fasilitas yang enak terkadang ujian Pak. Ya, kan orang kan kalau mungkin berumroh, mungkin berhaji gitu ya, kalau secara sederhana orang pasti milihnya yang terdekat atau terjauh Pak? Terdekat ya. Dan biasanya mohon maaf kalau di Mekah Madinah itu, untuk mengetahui hotel itu bintang 5 atau bintang 4 misalnya, itu adalah sangat gampang sebenarnya. Kalau dia berada dekat dari Masjidil Haram, itu bintang 5 ya. Kalau dia dekat dengan apa? Masjidil Haram, itu bintang berapa Pak?
bintang 5. Kalau mungkin jaraknya dari Masjidil Haram agak jauh, itu walaupun hotelnya bagus, walaupun mungkin hotelnya mewah, itu nggak bintang 5, Pak. Jadi di sana jarak itu yang menjadi tolak ukur, ya, apakah ini bintang 5 atau bintang 4, ya. Itu dari mana, Pak? Dari jarak. Tapi ada orang yang alhamdulillah mungkin dari Masjidil Haram agak jauh, membutuhkan jalan yang luar biasa dan mungkin terik matahari. Tetapi Masya Allah, ketika iman memang ada di dalam hatinya, mudah dia untuk melangkah menuju Masjidil Haram. Tapi terkadang, ini gak semuanya Bapak Ibu, ya, sudah dekat dari Masjidil Haram, istilahnya begitu keluar hotel langsung apa, Pak? Langsung teras Masjidil Haram, ya. Tapi terkadang disitulah cobaan yang Allah Ta'ala berikan. Terkadang jadi bermalas-malasan untuk sholat di Masjidil Haram, ada di hotel aja. Padahal Muhammad tinggal turun, begitu keluar hotelnya sudah masuk pelataran Masjidil. Di situ kita ambil satu pembelajaran bahwasannya terkadang fasilitas yang kelihatannya mempermudah manusia, tapi di saat yang bersamaan itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa orang kalau berhaji, berumroh, kan yang diucapkan kalimat talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, kemudian labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala pujian, segala kekuasaan, segala kerajaan, semuanya itu adalah milikmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagimu. Benar-benar di sana itu kita ditunjukkan sesuatu oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Makanya kalau boleh orang katakan biasanya, ya, Mekah Madinah itu jadi potret kita sebenarnya. Bagaimana kita di tanah air itu nanti terlihat di sana. Ya, bagaimana kita di sini itu akan Allah Ta'ala tunjukkan kita di sana. Jadi kalau orang yang insya Allah ketika dia berada di tanah haram, di Mekah Madinah, semangat dia penuhi panggilan Allah Ta'ala, semangat dia sholat di masjid berjamaah, maka itulah potret ketika dia ada di Indonesia, ya. Tapi kalau di sana bermalas-malasan, ya, nggak mau menghadiri sholat berjamaah, kan di sana ada halaqah juga, ya, ada halaqah, ada kita dengarkan syekh ini, ada penerjemahnya juga dari Indonesia, ya. Itu adalah kita sudah dikasih kesempatan sama Allah, lalu kita nggak pakai itu kesempatan, itu berarti orang yang paling rugi para jamaah. Makanya kalau kita baca sejarah dulu, Pak, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kemudahan kepada umat Islam di Indonesia untuk bisa merdeka dulu, itu adalah karena peran orang-orang yang pulang dari ibadah haji. Jadi kalau dulu itu, Pak, orang pulang haji itu jadi orang yang hebat gitu, Pak. Jadi bukan hanya sekedar mohon maaf dari yang tadinya namanya nggak ada hak, begitu pulang haji ditambahkan hak, bukan itu saja, Pak. Kalau dulu mereka pulang dari tanah suci berhaji, itu nama haji, ya, Pak, ya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau dulu kan, Pak, kalau kita dengar cerita orang tua kita kan berangkatnya 1 bulan, 2 bulan, baliknya 1 bulan, 2 bulan, di sana bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, hampir setahun mereka itu dalam perjalanan sampai ada di tanah suci dan balik nanti ke tanah air. Sehingga Masya Allah, mereka dulu jamaah haji zaman dulu itu adalah mereka di sana memang benar-benar ditempa keilmuannya, ditempa semangatnya. Makanya ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka menjadi seorang ulama dan jadi seorang dai. Ya, itu di zaman potret haji, di zaman mungkin orang tua kita zaman-zaman dulu itu seperti itu, Pak. Jadi artinya perubahan itu bisa terjadi sebenarnya ketika orang berhaji, berumroh. Makanya kalau orang yang berhaji, berumroh, diharapkan mudah-mudahan ada perubahan menjadi lebih baik. Proses tarbiyah dari Allah Ta'ala ketika dia berhaji dan ketika dia berumroh. Nah itu yang ada sebenarnya di di masyarakat kita di masa-masa yang lalu. Haji itu Masya Allah luar biasa. Makanya sampai dulu-dulu itu, Pak, kalau orang pulang haji itu diawasin apa penjajah, Pak, ya. Kalau dia pulang haji diawasin, Pak,
Berarti ini orang yang akan membawa sebuah perubahan. Jadi bukan hanya sekedar berubah apanya tadi Bapak Ibu? Ya depannya ya, yang tadinya mungkin nggak ada hanya, begitu pulang ke Indonesia ada tambahan apanya Pak? Hak ya. Kalau perempuan apa tambahannya? Haji. Jadi dari ibu namanya misalnya Ibu Fatimah jadi Haji Fatimah gitu, Hajjah Fatimah. Ya, jadi spirit haji itu harus kita pahami. Ya, bukan nggak boleh kita menggunakan gelar, silakan, itu adalah hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih dari itu sebenarnya bukan hanya berubah gelar dari yang tidak ada hajinya kemudian ada hajinya, tapi lebih dari itu adalah supaya memberikan dampak perubahan. Ya, makanya orang yang sukses berhaji itu Pak, dia akan dakwahi keluarganya. Jadi ayahanda ibunda kalau pulang umroh, tolong kalau sepulang umrah itu kalau bisa kita punya semangat berdakwah kepada sama Ustaz, terutama kepada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu kewajiban yang paling utama. Baik. Jadi kalau seorang mengetahui keutamaan apa tadi? Menjawab azan. Jadi ketika hayya 'alas shalah tadi jawabannya apa Pak? La haula wala quwwata illa billah. Itu dia bisa penuhi panggilan Allah Ta'ala semata-mata karena memang cintanya Allah, dikuatkan dan dimudahkan oleh Allah. Kemudian hayya 'alal falah pun juga jawabannya sama, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Artinya adalah kalau orang yang mau mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, ini Allah sudah siapkan. Jaga sholat, penuhi panggilan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jamin kebahagiaan kepada Anda, Allah Ta'ala jamin kemenangan untuk Anda. Bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya? Gimana Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan dalam pekerjaannya? Kalau sholat aja masih banyak masalah, masih banyak problem, dia tidak penuhi panggilan Allah Ta'ala dengan baik. Maka ada satu kalimat yang terbaik para jamaah, apabila Anda ingin dimudahkan urusan-urusan Anda, kalau sekiranya kita ingin dimudahkan urusan-urusan duniawi kita, maka jagalah hubungan baik Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau urusan duniawi kita ini teratur, ya, urusan duniawi kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, itu adalah karena memang kita bagus hubungan kita dengan hablum minallah, hubungan kita dengan apa? Ustaz, udah penuhi panggilan Allah dengan baik, sholat udah, puasa udah, baca Quran sudah, tapi kok masih ada aja kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kok banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, kok banyak hal yang kami dapatkan dalam kehidupan ini, kesulitan demi kesulitan, kok kayaknya belum ada kemudahan. Maka apa kata para ulama? Lihat berikutnya gimana hubungan kita dengan orang yang paling kita harus berbuat baik kepadanya. Siapa dia? Al-walidain, kedua orang tua. Jadi kalau udah sholat kita bagus, puasa kita mungkin rajin, baca Quran mungkin kita khatam terus, tapi kok kayaknya rumah tangga kita berantakan, keluarga kita diberi kesulitan oleh Allah Ta'ala, ujian demi ujian datang. Berarti ini ada yang salah di sini Pak. Apa yang salah? Bukan ibadah hablum minallahnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik dengan hubungan kedua orang tua, dengan mertua. Karena kan mertua itu orang tua kan? Mertua enggak? Mertua itu orang tua enggak ayah anda? Orang tua. Cuma di Indonesia aja yang menyebutnya mertua, padahal orang tua. Ya. Makanya siapa saja yang memperlakukan orang tuanya, mertuanya dengan baik, pasti dimuliakan kehidupannya oleh Allah. Ini Masya Allah ada satu kisah nyata para jamaah di Arab Saudi. Itu ada seorang jenderal, pangkatnya udah jenderal Pak. Kalau di kita kan biasanya kalau udah sampai bintang 4 ya berarti ini udah puncaknya apa Pak? Puncaknya karir Pak. Mungkin kalau masih bintang 1, bintang 2 itu Pak masih ada perjalanan. Tapi kalau sudah bintang 4 ini udah puncak karir ya. Ada seorang jenderal Pak di Arab Saudi itu Pak, Masya Allah, karir dia dari awal dia meniti karir itu Pak, sampai dia pada puncak karirnya itu adalah selalu dimudahkan oleh Allah, selalu dimudahkan oleh Allah. Kalau teman-temannya kayaknya mendapatkan proses yang lama, proses yang panjang, kalau beliau ini Pak dikasih kayaknya Pak, perjalanan mudah.
Apa rahasianya Bapak Ibu? Rupanya beliau ini setiap pulang bertugas, ini misalnya pulang bertugas dari kantornya, dia pulang di rumahnya, sampai di rumahnya, yang pertama kali yang beliau lakukan adalah beliau berkhidmat untuk ibunya, karena ibunya dia tinggal di rumahnya. Ya, apa yang menjadi keperluan ibunya dia siapkan. Ya. Kemudian beliau ini selalu masya Allah takzimnya kepada orang tuanya, mencium kedua tangan orang tuanya dan sampai mencuci kakinya dan mencium kaki orang tuanya. Ini ihtiram sebenarnya para jamaah. Dan ini bukan termasuk bulu ya Pak ya, bukan termasuk berlebihan, tapi inilah cara ihtiram seseorang anak kepada siapa? Orang tua. Dan hal itu dia ajarkan kepada anak-anaknya Pak. Jadi anak setelah beliau lakukan, dia cium tangan orang tuanya, dia cium kaki orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Dia minta anak dan istrinya melakukan hal yang sama. Dia cium tangan orang tuanya, dia cium kaki orang tuanya. Masya Allah, itulah sebab kemudian Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusannya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala para jamaah. Ketika kita memuliakan orang tua, ketika kita posisikan orang tua kita seperti raja, Allah Ta'ala akan membuat kita menjadi seperti raja juga. Apa artinya? Apa yang kita minta dimudahkan oleh Allah. Apa yang kita harapkan itu akan diberikan oleh Allah. Istilahnya kalau bahasa umumnya itu Pak, hoki. Hoki itu apa? Hoki? Apa dia hoki? Keberuntungan. Mohon maaf Pak, ada satu tradisi yang bagus sebenarnya di China, ya, di Cina ya Pak ya. Mereka punya keyakinan Pak. Ya. Ini padahal sebenarnya keyakinan ini kita sudah diajarkan dalam Al-Quran Pak. Mereka meyakini, ini orang Cina meyakini Pak, siapa saja yang berlaku baik kepada orang tuanya, itu nanti kehidupannya akan penuh dengan hoki. Ya. Hoki itu apa tadi? Keberuntungan. Dia berbisnis, dan hoki bisnisnya. Dia ngajar, hoki itu ngajarnya. Apa saja dia akan hoki. Makanya nilai-nilai itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena kita ketika membaca ayat Allah Ta'ala, kita tadabburi para jemaah, ya, ambil inspirasi dari ayat Al-Quran, ambil inspirasi dari hadis Nabi SAW. Jadi tidak hanya kita baca secara tekstual, tapi apa yang kita ambil dari pesan-pesan dibalik daripada teks yang ada itu, ya. Ini yang harus kita lakukan berikutnya para jamaah. Kita tidak hanya sekedar tilawah, tapi kita tadabburi ayatnya, kita pahami ayatnya, dan kita ambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh. Dan yang paling terpenting para jamaah, ketika kita baca Al-Quran, bayangkan kalau Allah Ta'ala sedang berdialog, sedang berkomunikasi dengan kita, seakan-akan ayat ini sedang menceritakan sesuatu kepada kita. Allah Ta'ala menginformasikan sesuatu kepada kita. Jadi seakan-akan dia diajak bicara dulu, kita langsung Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi seakan-akan ayat ini sedang Allah Ta'ala berdiskusi dengan kita, berdialog dengan kita. Wahai hamba yang aku cintai, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubatun nasuha. Jadi seakan-akan ayat itu sedang tertuju kepada kita. Ini manusia yang penuh dosa, kita yang banyak salah, kita diminta oleh Allah Ta'ala tubu ilallahi taubatan. Jadi setiap ayat Al-Quran itu akan hidup gitu Pak. Jadi tidak seperti pemikiran orang liberal, mohon maaf, yang mengatakan Al-Quran itu hanya cocok diterapkan di zaman dulu, di zaman Nabi. Kalau untuk zaman sekarang nggak pantas, nggak cocok. Itu pemikiran orang-orang sekuler itu. Jadi anggap Al-Quran itu usang. Usang itu apa usang Pak? Apa usang Pak? Ya udah selesai, sudah nggak lagi bisa dipakai. Padahal Al-Quran itu adalah sholihul likulli zamanin wa makan, kata para ulama. Layak, pantas, diterapkan kapan saja. Bahkan temuan-temuan akhir ini para jamaah, baik sains, teknologi, itu kalau kita cari isyarat-isyarat dalam Al-Quran itu banyak sekali Pak. Tidak ada problem kehidupan ini atau apa yang kita hadapi saat ini kecuali di dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuknya, ada isyaratnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW diantaranya adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian
Aku telah sempurnakan nikmat bagi kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna sekali. Tidak ada problem yang kita hadapi saat sekarang ini para jamaah kecuali sebab Islam itu sudah memberikan solusi baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran dan hadis itu harus jadi solusi dalam kehidupan. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga namanya tadabbur Al-Quran, mentadabbur sunnah. Kita mentadabburi Al-Quran dan juga mentadabburi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi ya keutamaan menjawab azan. Sehingga sesibuk apapun kita para jamaah, kita perlu dipanggil Allah. Lepas kesibukan duniawi kita. Sholat gak lama Pak. Ya, sholat gak lama. Ya, paling kalau kita sholat gak sampai 1 jam ya Pak ya. Sholat ada 1 jam Bapak Ibu? Ada 1 jam? Ya paling kalau kita hitung sama zikirnya, sama doa, sama wiridnya, ya mungkin bisa sampai 10-15 menit, setengah jam lah. Ya itu udah zikirnya udah panjang nih Pak. Ya, tapi Masya Allah, yang kita luangkan waktu untuk memenuhi panggilan Allah itu Pak, akan menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Makanya Rasul mengatakan ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini sebagai cerminan akhirat kita Pak. Saya ulangi sekali lagi, kata Rasulullah SAW, ad-dunya, dunia itu mir'atul akhirah. Mir'ah itu artinya adalah cermin, bukan mar'ah Pak. Ya. Bahasa Arab itu Pak, beda apa namanya harokat, bisa beda arti Pak. Ya. Mir'atul akhirah artinya cerminan. Kalau mar'ah beda lagi nih Pak. Mar'ah apa ya? Mar'ah itu apa? Cewek, perempuan. Kan mar'ah solehah. Ya. Jadi bahasa Arab itu jangan sampai salah itu, ya. Ya, harokatnya beda aja bisa berubah arti, apalagi kalau berubah makharijul huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin pakai a. Tapi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alamin beda. Alamin, alam semesta. Masya Allah, saja selain Allah disebut dengan alamin, alamin. Tapi kalau alamin itu artinya orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang apa? Sakit. Alamun dalam bahasa artinya sakit. Sama dengan marad. Kalau orangnya namanya alamin, orang-orang yang sakit. Hanya beda apa tadi Pak? Makharijul huruf. Hanya beda cara melafalkan. Sehingga kalau dulu kita kuliah itu di Libya Pak, ya di kampus Libya itu Pak, 1 semester itu khusus untuk makharijul huruf Pak. 1 semester itu khusus untuk makharijul huruf. Baca lagi, belajar lagi huruf hijaiyah Pak. Mohon maaf, pas kita kuliah waktu itu sempat ada pemikiran, ini kok kita kuliah diajarin apa lagi Pak? Makharijul huruf. Levelnya mahasiswa loh Pak, bukan sanawiyah aliyah. Kita udah mahasiswa Pak, tapi kembali belajar apa Pak? Namanya kalau pelajaran al-aswad. Ya, ngedengerin apa namanya makharijul huruf. Ternyata Masya Allah, setelah kita kuliah baru kita rasakan luar biasa manfaatnya Pak. Ya, bayangkan 1 semester itu aja yang kita apa namanya pelajari gitu banyak makharijul huruf. Akhirnya lama-lama lisan ini pun juga jadi terbiasa. Ustaz, ada yang baca Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya ya Pak. Gimana cara merubahnya? Harus dirubah. Ustaz susah karena saya dari daerah yang memang kayak gitu bacaannya. Insya Allah kalau kita belajar, kalau kita berusaha, kalau kita kuat usaha kita, bisa nggak berubah Pak? Bisa. Jadi jangan didiamkan gitu ya. Karena kalau ngalamin kan beda deh artinya nanti Pak. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Beda artinya nanti. Alamin bukan ngalamin, alamin. Ya. Nah, ini contoh. Segala sesuatu bisa dirubah nggak Pak? Bisa kalau terbiasa. Apa saja kalau dihabitkan Pak, jadi mudah. Dulu kita ya seperti kayak bapak ibu, kalau kita belajar kan pasti awalnya berat, tapi begitu kita sudah jalankan, Allah Ta'ala mudahkan.
Orang berhijrah sama Pak, orang mau berubah baik itu Pak, pasti awalnya banyak tantangan. Bahkan mohon maaf kalau orang baru hijrah Pak, ujian Allah telah kasih. Baru dia berhijrah, niat menjadi orang baik, Allah telah kasih ujian. Diuji keluarganya, diuji pada hartanya, diuji pada kehidupannya. Sampai terkadang pada satu titik yang dia sudah hampir hampir putus asa. Tapi setelah itu Pak, Allah Ta'ala kasih ganti yang lebih baik Pak. Memang itu orang hijrah itu kayak gitu. Nah, ini artinya Pak, dalam hidup itu adalah memang Allah Ta'ala akan terus memberikan kita cobaan, ujian dan seterusnya. Baik, kemudian motivasi yang kedua dari hadis ini adalah keutamaan berada di saf terdepan ya. Ketika sholat itu ada keutamaannya ya. Nah, sehingga adalah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW kalau bisa kita datang lebih awal menuju masjid. Apalagi sholat Jumat. Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, ya, man ghassala wa ghassala wa batakara wa batakar. Ya, barang siapa yang dia mandi Jumat, kemudian dia berangkat lebih awal. Ya, berangkat lebih awal berarti tabkir tadi Pak, at-tahjir. Kemudian ia berada di saf terdepan waktu sholat Jumat atau pada hari Jumat. Jadi sunnahnya Bapak Ibu, kalau kita datang lebih awal ke masjid, jangan kita sender di belakang. Ya, jadi yang datang lebih awal maka posisinya di mana Pak? Di depan. Ya, supaya juga nanti jangan pundak kita itu diapain Pak? Pundak-pundak kita ya sampai dilangkahi oleh jamaah yang belakangan. Ini masalah itu hikmahnya, yang datang lebih awal kalau bisa menempati posisi yang terdepan. Kemudian sumadana minal imam, kata Nabi, dia dekat dengan imam. Ya, dia dekat dengan imam. Ya, dekat dengan imam artinya berada di mana Pak? Saf terdepan. Kemudian wastama'a wa ansata, dia dengarkan dan dia perhatikan khutbah yang ketika dibaca. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mencatat baginya pahala seperti dia salat malam selama yaitu setahun penuh. Siyamiha wa qiyamiha, yaitu puasa sunnah dan salat malam seperti sepanjang tahun, kata Nabi SAW. Itu salah satu keutamaan apa? Berawal atau berpagi-pagi menuju apa? Ya, jadi itu anjuran Nabi SAW berada di saf yang pertama. Kemudian inspirasi yang kedua adalah, yang ketiga mohon maaf, kita dianjurkan untuk berawal-awal atau lebih awal dalam segala hal. Kalau bisa kita menjadi orang terdepan para jamaah, menjadi contoh. Ada satu doa yang terbaik, Masya Allah Bapak Ibu, ini doa mesti kita baca Pak. Ada salah satu doa baginda Nabi SAW, Allahumma ja'alni miftahan lil khair. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pembuka kebaikan-kebaikan. Miftah itu apa? Miftah, kunci, pembuka. Kita ingin menjadi pelopor kebaikan. Ketika kita berada di masjid, kita berada di sebuah komunitas, ya Allah, jadikanlah aku sebagai pembuka kebaikan dimanapun aku berada. Ketika kita berada di sebuah komunitas, ya Allah, jadikanlah aku miftah lil khair, pembuka kebaikan. Artinya menjadi orang terdepan, menjadi contoh. Miftah lil khair, mighlaqan lisyarr, kata Nabi. Tapi jadikan aku juga ya Allah orang yang menutup segala keburukan. Jadi kalau ada kesalahan, ada keburukan, dia menjadi orang yang ingin meluruskan kesalahan dan keburukan itu. Jangan didiamkan. Karena apabila mohon maaf para jamaah, ada dosa, ada kemungkaran, lalu didiamkan, khawatir Pak, satu wilayah itu akan ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini para jamaah, kalau yang batil itu bersuara, lalu yang soleh itu nggak bersuara Pak, kalah Pak. Benar nggak? Benar nggak Pak? Makanya ada ungkapan dari para sahabat mengatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kalau yang hak itu Pak, tapi tidak termanage dengan baik, tidak bersatu, yang hak itu bisa terkalahkan dengan batil, tetapi mereka bersatu. Walaupun yang hak itu jumlahnya banyak Pak, mayoritas, tapi kalau nggak bersatu bisa dikalahkan sama batil, tapi mereka apa Pak? Bersatu.
Oleh karena ini harus kita pahami sekarang ini Pak, bahwasannya adalah orang-orang yang berada di hak kalau diam itu akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi mereka mau menyuarakan. Kan sekarang ini yang paling terpenting itu menyuarakan. Kalau orang-orang yang solehnya diam, orang-orang solehnya nggak mau berbuat, ya Pak ya, maka jangan salah, yang batil itu akan berbuat. Apalagi mohon maaf kalau sudah masuk di sebuah parlemen, kita menjalankan apa yang ada di undang-undang. Kehidupan kita ini kan Pak, ya secara konstitusional itu adalah kita ini apa? Konstitusi adalah kita menjalankan apa yang ada di undang-undang, benar nggak Pak? Ya, siapa yang membuat undang-undang itu Pak? Siapa yang buat Pak? Perwakilan di parlemen itu Pak. Kalau yang hak itu diam atau enggak berbuat yang banyak, dikalahkan sama yang batil, tapi mereka bersuara. Makanya umat Islam ini harus terus ya mengindahkan apa yang menjadi arahan para ulama. Ya, tidak ada sekarang pandangan kita ini Pak kecuali Pak adalah para ulama kita. Ya kalau di Indonesia ulama kita siapa Pak? Majelis Ulama Indonesia, itu berhubung untuk para ulama Pak. Jadi jangan dikira MUI itu cuma satu ormas Islam, enggak. Seluruh ormas Islam Indonesia itu diwakilkan, ada perwakilannya dan berkumpul di MUI namanya. Ya, makanya Majelis Al-Ulama Al-Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita dengarkan nasihat mereka, kita dengarkan arahan para ulama kita. Dan ingat, para ulama kita ketika mengambil sebuah keputusan, insya Allah itu sudah mulai proses panjang Pak. Ya Pak ya, sudah mulai proses apa? Panjang. Pasti mereka sudah pikirkan kemaslahatan yang untuk agama, kemaslahatan untuk bangsa, kemaslahatan untuk negara. Mereka pikirkan. Karena dulu di situ adalah insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia insya Allah. Ya. Makanya umat saat ini ya kita dengarkan para ulama kita. Apa arahan ulama kita? Ya, apalagi sekarang ini ideologi ini luar biasa gitu kan. Kita sampai sadar kita ini dibenturkan satu dengan lain. Ya Pak ya. Jadi akhirnya yang tepuk tangan itu mohon maaf orang non muslim. Antara satu ormas dan ormas yang lain dibenturkan. Antara satu kelompok Islam dan kelompok Islam yang lain dibenturkan. Siapa yang mengambil keuntungan? Tidak ada lain kecuali adalah orang-orang kufar. Nah, ini yang terkadang harus kita pahami para jamaah. Itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia itu menjadi ya wasilah kebaikan untuk umat insya Allah. Ya. Karena harapan gua cuma satu Pak sekarang, yaitu adalah MUI. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semua untuk meniti siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu saya dari kami, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.